Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil mini riset kelompok kami dengan judul Analisis Manajemen Usaha Tani dan Agroindustri Jagung di Kabupaten Jember. Anggota kelompok kami yaitu ada 5 orang. Yang pertama Lariza Sinta Eka Primita dengan NIM 1904. Yang kedua ada Nadia Putri Andini dengan NIM 1907. Yang ketiga Aris Rahmawati dengan NIM 1918. Selanjutnya yaitu ada Wildan Muzaki dengan NIM 1915-031 dan yang terakhir yaitu Nadira Putri Anggraini dengan NIM 1915-035. Bab pendahuluan. Yang pertama yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang, salah satu komoditas pertanian yang memiliki potensi menjadi bahan baku produk agroindustri yaitu jagung, di mana kegiatan jagung pada tahun 2020 di Kecamatan Sumbersari memiliki luas sekitar 339 hektar dengan nilai produktivitas jagung yaitu 53,9 kuintal per hektar, di mana hasil produksi yang didapatkan yaitu 1.801 ton. Berdasarkan data tersebut, komoditas tanaman pangan jagung merupakan tanaman pangan utama yang terdapat di wilayah Kabupaten Jember. Lokasi penelitian ini berada di Desa Tegalbal, Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Alasan dipilih lokasi ini yaitu karena sistem budidayanya sudah lebih baik dan manajemen usaha taninya yang sudah cukup jelas. Rumusan masalah 1. Bagaimana manajemen on-farm komoditas pangan pada usaha tani jagung di Desa Tegalbal, Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Yang kedua, bagaimana manajemen off-farm komoditas pangan pada agroindustri popcorn milenial di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui dan memahami manajemen on-farm komoditas pangan pada usaha tani jagung di Desa Tegalbal, Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dan memahami manajemen off-farm komoditas pangan pada agroindustri popcorn milenial di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Manfaat yang pertama yaitu bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas manajemen on-farm pada usaha tani dan off-farm pada agroindustri, khususnya pada komoditas jagung. Yang kedua yaitu bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengalaman mengenai cara pengelolaan manajemen on-farm pada usaha tani dan off-farm pada agroindustri komoditas jagung. Dan yang ketiga yaitu bagi pemerintah untuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pengelolaan manajemen on-farm dan off-farm pada komoditas jagung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lariza Sinta. Baik, terima kasih Nadira. Di sini saya akan melanjutkan mengenai bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini hal yang dibahas yaitu yang pertama mengenai teori komoditas jagung, kemudian teori usaha tani, teori agroindustri, teori manajemen produksi off-farm dan on-farm, teori sumber daya manusia, teori biaya dan pendapatan, teori RC dan BC ratio, teori economics order quantity atau EOQ, dan yang terakhir yaitu teori reorder point atau ROP. Yang pertama yaitu komoditas jagung. Komoditas jagung memiliki potensi sebagai salah satu bahan pengganti beras dengan memiliki nilai ekonomi yang tinggi menurut Winahyu 2020. Menurut Jafar DKK 2021, tanaman jagung memiliki nama ilmiah yaitu Siamais dengan sistematika tata nama atau taksonomi yang diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu kingdom plantae atau tumbuhan, divisi atau filum Angiosperma, kelas Monocotyledoneae, ordo atau bangsa Poalis, familia atau suku Poaceae, genus atau Margaceae, dan spesies jenis Siamais. Kemudian yaitu teori usaha tani. Usaha tani bukan hanya kumpulan tanaman, hewan, peralatan, tenaga kerja, namun juga merupakan suatu sistem yang kompleks dengan pengaruh lingkungan dan input yang harus dikelola petani sesuai dengan kemampuannya. Menurut Saeri 2018,
Penerapan teknologi memiliki peran penting pada efisien atau tidaknya suatu usaha tani. Usaha tani jagung jika dikelola secara intensif dengan pola agribisnis, maka dapat meningkatkan hasil produktivitas dan kualitas jagung nasional, menurut POK DKK 2021. Kemudian teori agroindustri. Agroindustri adalah industri yang mengolah hasil pertanian menjadi bahan setengah jadi atau produk akhir yang melibatkan manusia, komoditas pertanian, modal, teknologi, informasi, dan faktor-faktor lainnya. Kegiatan agroindustri jagung merupakan salah satu kegiatan agroindustri yang mengolah hasil pertanian atau hasil panen dari primer menjadi produk olahan, menurut Fakih DKK 2019. Kemudian yaitu teori SDM atau sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia dalam organisasi guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kunci dari kegiatan manajemen sumber daya manusia antara lain yaitu kinerja pegawai atau karyawan, produktivitas karyawan, semangat kerja karyawan, menurut Samsuni 2017. Kemudian teori teknologi. Peran teknologi dalam pengembangan fungsi meningkatkan produksi berkat penggunaan teknologi baru atau upgrade kuantitas menurut Apriani DKK 2018. Pengertian dari masing-masing komponen tersebut yaitu Technoware, fasilitas yang digunakan untuk prosedur operasi termasuk peralatan, perlengkapan, mesin-mesin, alat pengangkut, dan infrastruktur fisik. Kemudian yaitu teori pemasaran. Teori pemasaran adalah proses sosial dan sistem manajemen di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan diinginkan dengan membuat dan berbagi pertukaran barang dan jasa dan nilai antara satu barang dengan barang lain. Berikut merupakan saluran pemasaran yang berawal dari produsen, yaitu dapat dipasarkan kepada pedagang pengepul, pengecer, dan konsumen, atau dari produsen bisa langsung ke pedagang pengepul, kemudian disalurkan ke pengecer, dan disalurkan ke tangan konsumen. Untuk gambar selanjutnya yaitu produsen dapat disalurkan ke konsumen, pengecer, tengkulak, dan pedagang besar. Dari produsen ke konsumen, kemudian dari produsen, tengkulak, langsung ke pedagang, kemudian dilanjutkan dari produsen dapat disalurkan ke pengecer, kemudian pengecer dapat disalurkan ke konsumen, dan yang terakhir dari produsen, kemudian ke tengkulak, disalurkan lagi ke pedagang besar, dan dilanjutkan ke pedagang besar, ataupun dari produsen ke tengkulak, langsung ke pedagang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aris. Ya, untuk selanjutnya itu tentang teori pendapatan. Biaya usaha tani dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap, fixed cost, dan biaya tidak tetap, yaitu variable cost. Rumus untuk menghitung total biaya TC, yaitu total cost, yaitu fixed cost, tambah variable cost. Untuk pendapatan pertanian adalah perbedaan antara pendapatan dan semua biaya. Artinya, pendapatan termasuk total pendapatan dan pendapatan bersih. Dengan rumus yaitu pendapatan sama dengan penerimaan total dikurangi biaya total. Next. Untuk selanjutnya yaitu teori RC ratio. RC ratio merupakan nilai yang menunjukkan perbandingan pendapatan usaha atau pendapatan sama dengan R dengan biaya total yaitu C. Hasil dari analisis RC ratio digunakan untuk mengetahui apakah suatu usaha atau bisnis akan menghasilkan keuntungan dan apakah suatu usaha tersebut layak dikembangkan. Untuk selanjutnya yaitu teori BC ratio. BC ratio ialah bandingkan tingkat keuntungan yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan. BC ratio adalah analisis perbandingan antara benefit yang didapatkan dengan cost yang dibelanjakan. Benefit cost ratio digunakan untuk menganalisis aspek manfaat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan dengan mengambil keputusan investasi. Next. Yang selanjutnya itu teori EUP, merupakan suatu metode atau teknik pengendalian yang digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan
atau pesanan optimal yang harus dipesan oleh suatu perusahaan dengan biaya yang minimal. Teori ROP yaitu merupakan titik pemesanan kembali, yang artinya sebuah perusahaan harus melakukan pemesanan bahan baku ulang ketika stok bahan baku telah mencapai batas minimum. Syarat dari penerapan teknik reorder point yaitu lead time atau waktu tunggu datangnya pesanan dari produsen itu konstan. Next. Selanjutnya yaitu bab 2 yang mengenai metode, di mana di sini ada gambaran umum tentang on-farm dan gambaran umum yaitu off-farm. Next. Gambaran umum on-farm. Pada usaha tani komoditas jagung yang dianalisis Desa Tegal-Bal merupakan kegiatan usaha tani dari seorang petani jagung bernama Pak Surahman. Jenis jagung yang dibudidayakan yaitu menggunakan jenis jagung varietas NK Perkasa yang ditanam dengan jarak antara tanam yaitu 20 x 20 cm dan jarak baris yaitu 75 x 75 cm. Skala usaha yang dibudidayakan yaitu termasuk jenis usaha menengah. Terdapat beberapa orang yang terlibat di usaha tersebut seperti dari pihak keluarga, orang di luar sekitar seperti yang dibutuhkan dalam membantu pembiayaan lahan, dan juga pihak pengepul. Kerjasama yang dilakukan yaitu bekerja sama dan menjual hasil panen dengan para pengepul. Luas lahan yang ditanam jagung sekitar 4.250 meter persegi dengan sistem pemilakan lahan yaitu sewa. Kegiatan usaha tani jagung dilakukan dengan pola tanaman monokultur. Gambaran umum off-farm. Lokasi agroindustri Patron Milenial berada di Desa Tengdir Timur Jembuk, Kecamatan Jembuk, Kabupaten Jember. Pemilik agroindustri Patron tersebut yaitu Bapak Anwar dengan umur usaha belum berumur 1 tahun. Kegiatan agroindustri sebagian besar dibantu oleh anggota keluarga dari ibu hingga adik. Tapi dalam kegiatan pemasaran melibatkan orang lain yang berperan sebagai sales untuk memasarkan produk dari agroindustri tersebut. Tujuan dari adanya agroindustri tersebut yaitu menambah penghasilan yang awalnya dilakukan coba-coba hingga ditekuni sebagai pekerjaan sampingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nadia. Ya, baik. Selanjutnya bab 4. Pada pembahasan terdapat 2 topik yang dibahas yaitu 1 manajemen on-farm dan 2 manajemen off-farm. Next. Manajemen produksi on-farm. Pada tahap perencanaan dilakukan dengan pemilihan komoditas, pemilihan lokasi, penjadwalan, dan proses produksi hingga panen. Petani mengusahakan komoditas jagung karena tanaman jagung memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pemilihan varietas benih jagung pada usaha tani yang menggunakan varietas NK Perkasa yang didapatkan melalui toko pertanian harga 104.000 per kilo. Dipilih karena memiliki umur panen yang relatif cepat. Lokasi usaha tani berada di Desa Tegal-Bal, Karangrejo, dipilih karena berada dekat dengan rumah petani sehingga memudahkan dalam proses pengorganisasian. Selain itu, lahan dipilih karena memiliki tanah yang sesuai dengan komoditas yang diusahakan. Next. Selanjutnya, manajemen SDM. Struktur organisasi pada kegiatan on-farm berhubungan dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Struktur tersebut dibagi menjadi 5 bagian, yaitu kepala pengelola, bagian pengolahan lahan, bagian pemeliharaan, bagian HPT, dan bagian pemasaran dengan 5 tenaga kerja yang bertanggung jawab pada setiap bagiannya. Kemudian teknologi, manajemen teknologi. Teknologi diharapkan diterapkan pada usaha tani jagung juga dikoordinasikan dengan baik. Traktor selalu diperiksa bagian-bagiannya sebelum dioperasikan guna mengetahui apakah traktor tersebut benar-benar siap untuk dioperasikan dan juga dilakukan pemeriksaan setelah penggunaan untuk memastikan traktor benar-benar dalam kondisi aman. Baik itu mesin, roda, tangka, dan komponen lainnya. Sprayer yang digunakan untuk melakukan pemupukan juga selalu diperiksa kondisinya. Namun tidak seperti traktor yang prosedurnya memang selalu dilakukan pemeriksaan sebelum dan sudah beroperasi. Sprayer selalu dibersihkan setelah digunakan dan diperiksa pada bagian tangkinya untuk melihat apakah ada kebocoran sebelum digunakan.
Kemudian manajemen pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran dilakukan oleh kepala pengelola dengan menjalin hubungan kerjasama dengan 3 juragan pengepul di daerah yang berbeda untuk menjual hasil panen secara langsung kepada pengepul. Pemasarannya dilakukan secara langsung dengan hanya menjual hasil panen kepada ketiga pengepul sehingga penanaman jagung disesuaikan dengan permintaan dari pengepul. Berikut merupakan bagan saluran pemasaran usaha tani jagung. Yang pertama, dari produsen kemudian disalurkan ke pengepul, lalu pengepul menyalurkan hasil panen kepada konsumen. Berikut analisis biaya dan pendapatan. Yang pertama, biaya tetap. Terdapat jagung seharga 40.000, sabit seharga 55.000, sprayer pupuk seharga 200.000, sewa traktor seharga 600.000 dengan total biaya tetap yaitu 895.000. Kedua yaitu biaya variabel, ada benih seharga 785.000, pestisida seharga 600.000, pupuk seharga 1.500.000, tenaga kerja seharga 2.677.000 dengan total biaya variabel yaitu 5.562.000. Kemudian total biaya tetap dan biaya variabel yaitu 6.457.000 rupiah. Kemudian pendapatan. Hasil panen jagung yang dijual dalam bentuk gelondongan dijual dengan harga 2.600 rupiah per kilo dan yang dijual dalam bentuk pipilan dijual dengan harga 2 kali lipat yaitu 5.200 sehingga total pendapatan dalam 1 kali panen yaitu mencapai 8 juta rupiah. Kelayakan usaha tani dapat dinilai melalui perhitungan RC rasio di mana jika lebih dari 1 maka akan dinyatakan layak. Sebaliknya jika kurang dari 1 maka tidak dinyatakan layak atau tidak menguntungkan. Dan apabila sama dengan 0, maka usaha tani dinyatakan impas yang berarti tidak rugi dan tidak untung. Selanjutnya, manajemen produksi on-farm. Manajemen perencanaan untuk agroindustri popcorn ini dilakukan mulai dari pemilihan produk agroindustri, pembelian bahan baku, penyediaan bahan baku, pemilihan lokasi produksi, pemilihan peralatan dan mesin yang digunakan, penjadwalan, hingga proses produksi. Pemilihan agroindustri popcorn ini dipilih karena menghasilkan peluang usaha baru dan memiliki nilai ekonomis. Bahan baku diperoleh langsung dari membeli di toko. Bahan baku dalam pembuatan popcorn ini berupa jagung pipilan, gula, minyak, dan pewarna makanan. Berikut merupakan gambar proses produksi jagung yang dimana jagung dibeli pada toko kemudian dibawa ke rumah produksi. Selanjutnya jagung ditambahkan dengan gula dan dipanaskan sampai mengembang. Setelah jagung mengembang ditampung pada wadah yang selanjutnya dimasukkan ke dalam cup kemudian dilakukan pengemasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wildan. Baik, saya lanjutkan. Ini merupakan bagian dari manajemen produksi, di mana ini dalam produksi popcorn milenial ini dilakukan oleh 4 orang tenaga kerja. Ini ada pemilik, Bapak Anwar, kemudian bagian keuangan ada Ibrahimah, bagian produksi ada Bapak Diki, kemudian bagian pemasaran ada Bapak Rozak. Kemudian ini ada manajemen teknologinya. Jadi dalam produksi popcorn milenial ini ada 2 teknologi yang digunakan, yaitu ada panci gantung dan alat press untuk penutup cup. Selebihnya hanya menggunakan teknologi manual. Nah, teknologi yang digunakan ini merupakan alat penggorengan khusus, di mana alat penggorengannya itu menyatu dengan tempat untuk mendinginkan popcorn sebelum dimasukkan ke kemasan. Teknologi selanjutnya yang digunakan dalam kegiatan tersebut yaitu alat preseller, di mana alat ini digunakan untuk menyatukan penutup kemasan berupa plastik dengan wadah kemasan berupa gelas plastik.
alat ini digunakan setiap harinya dengan kisaran 20 cup untuk kali produksi per tiap harinya. Lanjut. Kemudian manajemen pemasaran pada komoditas jagung untuk popcorn milenial ini dilakukan dengan cara mengisi atau menaruh hasil produksi di warung, di toko, dan bahkan langsung kepada konsumen. Cara yang digunakan untuk menarik minat konsumen baru yaitu dengan berjualan langsung dan menuliskan akun sosial media berupa akun Instagram yang dicetak pada kemasan produk, yang mana hal ini juga dapat meningkatkan eksistensi atau citra dari pemilik usaha. Nah, kemudian ini ada bagan saluran pemasaran. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan saluran pemasaran sederhana, yang mana dari produsen ini langsung disebarkan ke konsumen atau ke tengkulak. Ini maksudnya seperti warung dan toko itu yang kemudian dijual kepada konsumen. Lanjut. Kemudian analisis biaya dan pendapatan. Ini ada biaya tetap yang pertama panci, kompor, mesin pengaduk, mesin cetak cup, listrik. Biaya tetap ini jumlahnya 1.150.000. Kemudian ada biaya variabel, ada jagung pipilan, pewarna, minyak goreng, gula, cup, gas LPG, dan sealer dengan total harga 714.000. Kemudian kalau di total secara keseluruhan ini biaya yang dikeluarkan mencapai Rp1.864.000. Produksi popcorn milenial ini kan mencapai per bulannya itu 60 bal, dan dalam sekali produksi ini biasanya menghasilkan 20 bal. Untuk perhitungannya itu dari dalam satu bal itu berisi 12 cup. 12 cupnya ini satu bal dihargai 15.000. Konsumen ini juga dapat membeli satuan, jadi dapat membeli satu cup aja dengan harga Rp2.000. Sehingga kalau dihitung-hitung penerimaan dalam sekali produksi itu bisa mencapai 300.000 sampai 480.000, dan dalam sebulan total penerimaannya itu 720.000. Kemudian untuk kelayakan usaha atau RC rasionya diperhitungkan penerimaan total dibagi dengan biaya total. Nah, tadi kan penerimaan totalnya itu 1.440.000, kemudian dibagi dengan biaya totalnya yang meliputi biaya variabel dan biaya tetap itu 1.864.000. Kemudian hasilnya adalah 0,7. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan usaha taninya ini tidak layak dan perlu dipertimbangkan lagi untuk dilanjutkan. Kemudian ini kesimpulannya. Yang pertama, manajemen on-farm komoditas jagung pada usaha tani di Desa Tegalbal, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember sudah berjalan sesuai dengan fungsi manajemen yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, manajemen off-farm komoditas jagung pada agroindustri popcorn milenial di Desa Tenggir Timur memiliki 4 jenis manajemen, diantaranya yaitu manajemen produksi, manajemen sumber daya, manajemen teknologi, dan manajemen pemasaran. Untuk penerapan manajemen teknologi memberikan banyak dampak positif bagi keberlangsungan peningkatan produktivitas. Sekian presentasi mengenai tugas mini riset dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.